semuanya, kembali lagi bersama saya, Jason Wilbur. Di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke era di mana malam hari benar-benar gelap gulita. Kita akan membahas sebuah penemuan yang mengubah cara manusia beraktivitas di malam hari. Sebuah ikon yang namanya bahkan menjadi sebutan umum untuk lampu sejenisnya di Indonesia. Ya, kita akan mengupas tuntas sejarah dan asal-usul lampu Petromax. Kalian pasti pernah dengar kan? Orang tua atau kakek nenek kita menyebut lampu teplok atau lampu setrum. Nah, Petromax ini adalah versi super canggihnya pada masa itu. Cahayanya terang benderang, bahkan bisa mengalahkan beberapa lampu listrik modern. Loh, Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sih jenius di balik penemuan ini? dan kenapa namanya Petromax? Kisah kita dimulai pada awal abad ke-20 di kota Berlin, Jerman. Di sana, hiduplah seorang pria bernama Max Gritz. Max ini bukan orang sembarangan. Dia adalah presiden dari sebuah perusahaan bernama Erich dan Gritz yang sudah terkenal memproduksi berbagai macam lampu. Kompor dan alat pemanas berbahan bakar minyak tanah dan gas. Max adalah seorang fisik. Dia terus-menerus mencari cara untuk menciptakan sumber cahaya yang lebih efisien dan lebih terang dari yang sudah ada. Pada tahun 1910, setelah melalui berbagai riset dan eksperimen, Max Gritz akhirnya berhasil menciptakan sebuah desain lampu tekan yang revolusioner. Prinsip kerjanya jenius banget. Minyak tanah atau parafin dipompa dari tangki bawah menuju ke sebuah generator atau pipa penguap. Di sana, minyak tanah dipanaskan hingga berubah menjadi gas. Gas bertekanan tinggi ini Kemudian disemprotkan melalui sebuah lubang kecil yang disebut jet atau spuyer. Nah, Disinilah keajaibannya terjadi. gas panas ini kemudian dicampur dengan udara dan membakar sebuah mantel khusus yang terbuat dari kain sutra atau rayon yang dilapisi garam torio. Mantel inilah yang akan berpijar dan menghasilkan cahaya yang luar biasa terang, jauh lebih terang daripada lampu minyak biasa yang hanya mengandalkan nyala api dari sumbu. Cahaya yang dihasilkan bisa mencapai 400 candle power, setara dengan beberapa ratus lilin yang menyala bersamaan. Karena penemuan ini begitu spektakuler, Max Gritz ingin memberinya nama yang keren dan mudah diingat. Dia menggabungkan nama panggilannya, Max, dengan kata petroleum, yang merupakan sebutan internasional untuk minyak tanah. Jadilah nama Petromax. Sebuah nama yang terdengar kuat, modern, dan sangat identik dengan produknya. Lampu Petromax langsung menjadi primadona. Bayangkan saja, di masa itu, listrik belum merata. Lampu ini menjadi solusi penerangan yang sempurna untuk rumah tangga, pedagang kaki lima, nelayan yang melaut di malam hari. Hingga kejutan-kejutan di area perkebunan dan pertambangan yang jauh dari jangkauan listrik, keandalannya, cahayanya yang terang, dan kemampuannya untuk dibawa ke mana-mana membuatnya sangat dicintai. Popularitas Petromax tidak hanya berhenti di Jerman. Perusahaan Erich dan Gritz mulai mengekspor lampu ini ke seluruh dunia, termasuk ke Hindia Belanda yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Disinilah Petromax menemukan rumah keduanya. Masyarakat kita yang saat itu masih sangat bergantung pada lampu teplok yang cahayanya rimang-grimeng dan berasap, Langsung jatuh hati pada Petromax. saking populernya, nama Petromax akhirnya menjadi sebutan umum atau kata benda generik, sama seperti kita menyebut semua mie instan dengan merek tertentu atau semua air mineral dengan sebutan merek lain. Di Indonesia, semua lampu tekan yang punya prinsip kerja mirip, apapun mereknya, disebut Petromax. Ini adalah bukti betapa dalamnya pengaruh penemuan Max Gritz dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana cara kerja detailnya? Mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya logis. Pertama, kita isi tangkinya dengan minyak tanah. Lalu, kita pompa tuasnya beberapa kali
untuk membangun tekanan di dalam tangki. Tekanan ini akan mendorong minyak tanah naik ke atas. Sebelum menyalakan lampu utama, ada proses preheating atau pemanasan awal. Biasanya ada sebuah cawan kecil di bawah generator yang diisi spiritus lalu dibakar. Tujuannya adalah untuk memanaskan pipa generator agar minyak tanah yang lewat bisa menguap dengan sempurna. Setelah generator cukup panas, kita buka katupnya perlahan. Terdengar suara desisan gas yang keluar dari spuyer dan membakar mantel. Awalnya apinya mungkin sedikit besar, tapi begitu mantelnya panas dan mulai berpijar, cahayanya akan menjadi putih terang dan stabil. Ditambah lagi suara desisannya yang khas. Itu menjadi semacam simfoni malam hari bagi generasi terdahulu. Meskipun sekarang kita hidup di era lampu LED yang hemat energi dan praktis, pesona Petromas tidak pernah benar-benar pudar. Bagi banyak orang, Petromas bukan sekadar alat penerangan. Ia adalah sebuah kenangan. Sebuah nostalgia tentang masa kecil. Tentang suasana hangat berkumpul keluarga di teras rumah. Atau tentang petualangan berkemah di tengah hutan. Bahkan hingga hari ini, lampu Petromax masih diproduksi loh. Desainnya tidak banyak berubah dari desain asli Max Grids lebih dari 100 tahun yang lalu. Ini menunjukkan betapa sempurnanya desain awal tersebut. Lampu ini masih banyak digunakan oleh para pencinta kegiatan luar ruangan, kolektor barang antik, atau di daerah-daerah yang masih mengalami kendala pasokan listrik. Merawat dan menyalakan Petromas memiliki seni tersendiri. Ada kepuasan yang tidak bisa didapatkan dari sekadar menekan saklar lampu listrik. Jadi, dari sebuah ide sederhana di Berlin, oleh seorang jenius bernama Max Grids, lahirlah sebuah ikon yang menerangi dunia, dan bahkan namanya terukir abadi dalam kosakata bahasa Indonesia. Lampu Petromax adalah bukti nyata bahwa inovasi yang baik akan selalu dikenang dan dihargai, melintasi batas negara dan generasi. Kisah Petromas mengajarkan kita tentang kekuatan inovasi, ketekunan, dan bagaimana sebuah produk bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya suatu bangsa. Nah, itu dia cerita di balik lampu legendaris Petromax. Gimana? Menarik kan? ternyata benda yang sering kita lihat di rumah kokik nenek, kita punya sejarah yang begitu panjang dan mendunia. Mungkin setelah ini, kalau kalian melihat lampu Petromax lagi, kalian akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan videonya. Tinggalkan komentar di bawah. Mungkin kalian punya cerita pribadi dengan lampu Petromax? Saya senang sekali membacanya. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.